Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu bersuka cita kembali dengan saudara dimanapun saudara berada, sekalipun dibatasi oleh layar atau YouTube ini. Tapi doa saya selalu ada di dalam kasih Kristus dan damai sejahtera melimpah bagi setiap kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, selalu bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan, membagikan sharing firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami pribadi dengan Tuhan, mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan tentu sekalipun saudara melihat tempatnya ini saja, bukan berarti saya tidak melakukan yang lain atau pindah tempat. Pasti saya akan melakukannya karena saat ini saya belum bisa dengan ada hal-hal tertentu. Tetapi saya percaya bukan karena tempatnya saya berada, tapi karena ada firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Karena tujuan saya supaya saudara mengalami pribadi dengan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, dan menyadari bahwa hidup kita semua karena Tuhan saja. Puji Tuhan, tema saya berbicara tentang bersyukur atau syukur dan berdoa. Sesuai dengan ayat ini yang kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal 40, bahwa kebahagiaan atau sukacita itu didapatkan bukan karena kita memiliki segalanya, bukan karena kita meraih di dunia ini, ya, tetapi rasa syukur itu adalah keputusan hati kita, roh kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang bisa lakukan lewat pribadi Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Karena rohnya hidup, kita pun jadi dibangkitkan kembali, punya pengharapan lagi. Jadi saya percaya dan saya pastikan saudara tetap ada rasa syukur dan rasa bahagia karena ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebelum itu, untuk mendengar lagi firman Tuhan, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi, yang mengajar kami tentang firman-Mu, tentang rasa syukur dan doa. Karena itulah yang membawa kami kepada kebahagiaan Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Ajar kami untuk selalu berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Apapun keadaan kami saat ini, apapun yang terjadi saat ini, Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menjaga kami. Engkau sanggup memberikan kami mujizat, keajaiban. Sedetik pun Tuhan bisa lakukan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus, apa yang kami doakan akan menjadi bagian kami. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan Mazmur pasal 40 ayat yang ke-1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Daud berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Kata menantikan di sini bukanlah pasif, tetapi aktif. Ya, menantikan Tuhan artinya berserah penuh, tapi kita tetap bekerja, kita tetap melangkah, karena kita mempercayai waktunya Tuhan akan pasti terjadi dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita. Daud mengalaminya, saudara. Ketika dia meminta kepada Tuhan, berseru, Tuhan menjenguk dia, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan berseru, Dia pasti datang kepada kita. Mengapa? Karena kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan datang. Tapi kalau saudara datang kepada iblis, suatu saat saudara akan ditinggalkan. Karena iblis itu nggak mau gratis. Dia hanya menipu kita, memperdaya kita supaya kita jatuh di dalam perangkapnya iblis. Suatu saat dia akan tinggalkan kita dan kita mati binasa. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Ayo andalkan Tuhan Yesus dalam hidup saudara.
Barang siapa yang terbuka hatinya, dia selalu ada buat saudara. Ayat yang kedua, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Lubang kebinasaan ini dimaksudkan adalah manusia tanpa Tuhan atau di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Malah justru menjadi hamba dosa. Kita tidak bisa keluar dari kuasa dosa seperti hukum Taurat. Gak bisa. Hanya melakukan dosa saja, hanya tahu dosa saja, saudara. Lumpur rawa di sini bukan bicara tentang yang ada di sawah, tetapi lumpur rawa itu sebagai gambaran bahwa manusia itu kotor, rusak total. Manusia itu sudah tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Tapi saya tawarkan saudara, atau saya ajak saudara datang kepada Tuhan Yesus. Karena dengan darahnya yang sudah mati di kayu salib, membuktikan cintanya kepada manusia. Selama kita beriman dan percaya, darah Yesus sanggup menyucikan, sanggup mengubahkan hidup saudara. Dan terimalah dengan iman. Darah Yesus minta, basuhlah aku, sucikanlah aku, tuntunlah aku kepada terang-Mu yang ajaib. Ayat 3, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nyanyian baru di sini bukan lirik lagu, saudara, tetapi nyanyian baru adalah luapan hati kita, di mana ada rasa syukur kita. Tuhan menolong kita, Tuhan mengangkat kita kembali. Yang tadinya tidak ada pengharapan, yang tadinya kita dibuang, tidak dihargai, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Ada rasa syukur. Itulah luapan nyanyian baru. Kita memuji Allah, kita berkata terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebesaran-Mu. Sehingga banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Artinya Daud mengalami kebaikan Tuhan, dan orang-orang melihat Daud yang dipakai Tuhan. Artinya jadi berkat, saudara. Saya percaya kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, hidupmu akan menjadi berkat. Sekalipun engkau tidak dihargai, sekalipun engkau tidak ada dalam hitungan di dalam keluargamu, mungkin engkau dibuang, engkau tidak lagi dihargai, tapi Tuhan tetap memberikan engkau masa depan yang indah selama engkau tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Ayat yang keempat, berbahagialah atau 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ya, berbahagialah saudara, waktu Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Jangan kepada orang yang angkuh, jangan suka kepada orang yang selalu melakukan kebohongan, karena bohong itu kecil tapi akan menjadi besar, dan Tuhan benci orang yang bohong. Mari belajar untuk tetap hidup jujur sekalipun sulit, karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Mintalah kepada Roh Kudus. Ayat 5 atau 6, banyaklah yang telah kulakukan atau kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud mengalami kebaikan Tuhan yang terus menerus seperti air yang dari atas mengalir terus menerus. Itulah kemurahan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan, sampai tidak bisa dihitung, saudara. Kita yang tidak layak dapat dilayakkan untuk datang kepada Allah yang kudus, Allah yang begitu besar. Jadi milikilah rasa syukur dan tetaplah selalu berdoa. Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur setuju dengan keputusan Tuhan. Apapun bisa berubah, sedetik pun bisa tiba-tiba menekan masalah dalam hidup kita. Tetapi kita tetap percaya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan, dan segala sesuatu pasti ada mujizat Tuhan. Ada lagunya dikatakan,
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Itulah saudara, kalau kita bersyukur ada nyanyian yang keluar dalam diri kita. Mengapa kita bersyukur? Kita menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Artinya semakin berserah, semakin mengandalkan Tuhan, semakin belajar untuk bermegah di hadapan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Dan mengapa kita bersyukur? Mengubah suasana hati negatif jadi positif. Yang tadinya bilang, aduh tidak mungkin bangkit, tidak mungkin bisa, tidak mungkin dapat ditolong. Tapi ada pikiran kita, hati kita yang positif karena ada firman Tuhan. Dan itulah arti dari rasa bersyukur. Dan selanjutnya, apa itu bersyukur? Bersyukur menarik mujizat Tuhan. Dengan rasa syukur, maka mujizat akan terjadi. Seperti Tuhan Yesus ketika dia mengucapkan berkat kepada Bapa dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucapkan syukur, maka berkat itu terjadi. 5.000 orang atau 4.000 orang terpenuhi, sisanya 12 bakul. Jadi kalau saudara bersyukur, pasti ada mujizat Tuhan. Itu saja yang saya bagikan. Dan tetap percaya, selalu bersyukur dalam menjalani hidup ini sekalipun tidak mudah. Bersyukurlah dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe dan komen juga supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan jangan lupa bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.